Qatar auto panik meski dicurangi AFC, timnas Indonesia punya keuntungan besar ini di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round keempat. Siap tinggalkan Como, Emil Audero berpotensi direkrut permanen Palermo setelah tampil sangat gemilang di Serie B. Skuad Garuda siap bersaing di ronde keempat. Keputusan tepat Presiden FIFA buat publik tanah air merasa lega. Kembali buat gebrakan dan jadi incaran tim-tim besar di Italia. Nilai pasar JIJS kembali melonjak sangat drastis. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang diketahui, masa depan sejumlah pemain tim nasional Indonesia sedang menjadi pembahasan di bursa transfer musim panas ini, termasuk Emil Audero. Pasalnya, saat ini sang penjaga gawang berusia 28 tahun itu telah dikembalikan oleh Palermo kepada Como karena masa peminjamannya sudah habis. Bersama Palermo, Emil Audero selalu menjadi andalan dan tampil apik di bawah mister gawang. Di sisi lain, di saat Emil Audero akan kembali ke Como, klub kepunyaan orang Indonesia itu malah mengincar kembali penjaga gawang baru untuk musim depan. Atas hal tersebut, Audero pun tampaknya harus pergi pada bursa transfer musim panas ini dan kebetulan Palermo tertarik untuk merekrutnya kembali. Direktur olahraga Palermo, Carlo Osti, telah mengindikasikan niatnya untuk merekrut kembali kiper timnas Indonesia itu. Lebih jauh lagi, kepastian Filippo Inzaghi sebagai pelatih Palermo untuk musim 2025-2026 memperbesar peluang Audero untuk kembali. Sebab Inzaghi merupakan mantan juru taktik Venezia ketika Audero dipinjamkan ke sana oleh Juventus pada musim 2017-2018 silam. Pada Selasa kemarin, Palermo telah memastikan bahwa Inzaghi akan melatih untuk musim 2025-2026. Menurut laporan dari media Italia, salah satu prioritas Inzaghi adalah untuk membawa kembali Audero ke Palermo musim depan. Tentu, jika transfer ini terrealisasi, maka Emil Audero akan kembali berlaga di Serie B. Tentu ini cukup menguntungkan, apalagi Emil Audero saat ini sudah mulai kehilangan tempatnya di Serie A. Lagi dan lagi, bek timnas Indonesia yakni JIJS kembali membuat gebrakan yang cukup mengagetkan bagi pencinta sepak bola tanah air. Hal ini lantaran kapten timnas Indonesia tersebut mengalami lonjakan fantastis dalam update terbaru yang dirilis oleh Transfermarkt. Ya, JIJS kini resmi menyandang status sebagai pemain termahal di skuad Garuda, mengungguli Messilgers dan Kevin Dix. Berdasarkan pantauan, nilai pasar JIJS kini menyentuh angka 130,36 miliar. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dan mencerminkan performa gemilang yang ditunjukkannya baik di level klub maupun tim nasional. Perjalanan karir JIJS dalam 1 tahun terakhir memang sangat luar biasa. Ketika melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2024, nilai pasar pemain berdarah Indonesia Belanda ini hanya sebesar 15,64 miliar. Namun sejak saat itu, grafik performanya terus menanjak. Tak butuh waktu lama, nilai pasar JIJS meningkat menjadi 24,33 miliar setelah beberapa penampilan impresifnya bersama skuad merah putih. Seiring berjalannya waktu dan konsistensi performanya di Serie A bersama Venezia, nilai pasar sang pemain melonjak tajam sehingga menembus angka 130 miliar saat ini. Kenaikan fantastis ini menjadikan JIJS melewati dua kompatriotnya di timnas Indonesia, yakni Messilgers yang memiliki nilai pasar 112,98 miliar dan Kevin Dix dengan estimasi 86,91 miliar. Ketiganya merupakan tulang punggung timnas Indonesia di lini pertahanan. Selain moncernya performa di lapangan, lonjakan nilai pasar JIJS juga tak lepas dari minat tinggi sejumlah klub top Italia. Beberapa klub Serie A seperti Inter Milan, Bologna, Torino, hingga Udinese dikabarkan tengah memburu tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu. Namun, laporan dari media Italia Tutto Marco Web mengindikasikan bahwa Udinese berada di posisi terdepan dalam perburuan JIJS. Klub berjuluk Friulani tersebut disebut sangat serius ingin menjadikan JIJS sebagai pengganti Jaka Bijol yang dikabarkan akan segera hengkang.
Jika transfer ini terrealisasi, JIJ tidak hanya akan kembali bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia, akan tetapi juga meningkatkan exposure dan level permainannya. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana yang diketahui, saat ini sepak bola Indonesia khususnya timnasnya sedang dalam tren yang cukup positif. Hal ini jelas tak lepas dari kehadiran Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang secara bertahap mulai memperbaiki sepak bola tanah air. Keberhasilan Erick Thohir dalam memperbaiki sepak bola Indonesia ternyata tak luput dari pandangan Presiden FIFA Gianni Infantino yang secara terbuka memuji langkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tak hanya timnas Indonesia yang berhasil berprestasi, Infantino juga memuji hasil kerja keras PSSI di kompetisi sepak bola tanah air. Pujian itu disampaikan Infantino saat memberikan penghargaan ke PSSI. Penghargaan itu dalam kategori gol yang diberikan kepada PSSI dari FIFA Forward Award for Asian Member Association. Infantino pun juga turut mendapatkan buah tangan jersey timnas Indonesia dari Erick Thohir. Dia pun senang dapat bersua dengan mantan presiden Inter Milan tersebut. Infantino mengaku kagum dengan Indonesia yang dengan serius untuk terus maju dalam bidang sepak bola. Hal tersebut membuat PSSI mendapatkan penghargaan tersebut dari FIFA. Dalam pernyataannya, Infantino juga optimis masa depan sepak bola Indonesia akan cerah. Dia pun menegaskan FIFA akan terus berkontribusi mendukung berbagai langkah yang dilakukan Indonesia. Selain itu, dalam pernyataannya yang disampaikan Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Infantino secara tegas menyampaikan apresiasinya terhadap kelolosan timnas Indonesia ke round keempat. Meski perjalanan di round keempat tidaklah mudah untuk dilalui, namun dukungan dari Infantino sedikit memberi harapan bahwa sepak bola Indonesia sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah. Playoff putaran keempat ini dibagi menjadi dua grup, masing-masing berisi 3 tim, dan 6 negara yang lolos ialah Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab. Penunjukan Arab Saudi dan Qatar menjadi host menjadi perdebatan sangat panas. AFC mendapatkan hujatan lantaran penunjukan itu menguntungkan tuan rumah. Negara-negara peserta di luar Qatar dan Arab Saudi sudah melayangkan protes dan berharap pertandingan digelar di tempat yang netral. Namun AFC tidak peduli, mereka tetap menunjuk Qatar dan Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah. Bagi tim nasional Indonesia sebenarnya tidak terlalu masalah, mau bermain di mana saja WNI di negara setempat siap memerahkan stadion. Hanya saja faktor non-teknis dan fair play menjadi kekhawatiran fans Garuda saat ini. Namun jika melihat ke arah fans, tim nasional Indonesia dijamin bakal full support jika bermain di Qatar atau Arab Saudi. Menurut laporan dari berbagai media, di Qatar ada sekitar 37.000 WNI dan di Arab Saudi lebih banyak lagi, ada kurang lebih 857.000 WNI. Hal tersebut belum termasuk warga negara yang berada di sekitar dua negara itu, semisal UEA, Oman, Bahrain, dan Kuwait. Mereka pasti akan memberikan dukungan secara langsung. Untuk saat ini, koordinasi supporter timnas Indonesia di luar negeri sudah terjalin sangat solid. Ada komunitas Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Bahrain, dan Garuda Kuwait. Selain itu, ada Garuda Buana yang merupakan komunitas penghubung supporter timnas Indonesia di seluruh negara yang berbasis di negara Arab. Tentu, dukungan besar ini bukan hanya dukungan semata, melainkan dukungan yang membakar semangat para pemain hingga menjatuhkan mental lawan. Apalagi jika nantinya timnas Indonesia satu grup dengan Qatar, maka dipastikan Qatar akan terasa seperti rumah sendiri, sehingga slogan Qatar Kandang Garuda akan kembali muncul ke permukaan.